Selamat hari Minggu untuk kita semua, secara khusus jemaat Kuliah Kristen Indonesia khusus Medan Kota yang masih melakukan ibadah di rumah masing-masing pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ibadah Minggu 2 setelah Trinitatis hari ini dalam keluarga dan di rumah kita saat ini, kita alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadirlah di rumah kami ini, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Injil Yohanes nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan dan Bapa kami, Engkaulah hidup dan perlindungan kami. Tolonglah kami supaya kami tidak putus asa bila kemiskinan melanda hidup kami, dan agar kami tidak menyia-nyiakan pemberian yang baik yang telah kami terima dalam hidup kami. Lindungilah kami senantiasa, agar kami tidak menyandarkan hidup kami pada harta duniawi. Berilah kepada kami iman yang teguh dan hati yang setia, supaya kami dapat bersabar dalam penderitaan hidup di dunia ini, agar kelak kami orang-orang percaya dapat menerima anugerah-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
yang berbunyi, jangan engkau berdusta. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat. Mari kita memohon kekuatan. Ya Tuhan Allah, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang mengampuni dosa kami, orang-orang yang hina ini, melalui Anakmu yang Engkau kasihi, Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami orang-orang yang menyesali dosa di hadapan-Mu. Menyerahkanlah ke dalam hati kami pengampunan yang telah Engkau perbuat bagi kami. Berilah Roh Kudus-Mu untuk menentukan iman percaya kami akan kasih setia-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami untuk melawan dosa dan godaan dunia ini, supaya dengan tulus dan ikhlas kami dapat menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan kudus kepadamu melalui Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji pengampunan dosa kita. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1.
yang menjadi episode pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 3. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mempersiapkan diri kita mendengar firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1.
damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini di minggu kita tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Inilah firman Tuhan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang-orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tuhan, tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yaitu 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus memutuskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan, kita berkata.
Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki ibadah kita minggu kita pada saat ini, minggu kedua setelah Trinitatis, dan mengambil satu tema yang sangat baik sekali di dalam kondisi kita, yaitu panggilan memelihara alam. Dalam bahasa Batak, juju lampaulihon nahinompa, panggilan memelihara alam yang telah kita dituntut untuk boleh memahami itu lewat firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13 yang telah kita baca tadi, yang telah kita dengarkan. Panggilan ini memang bukan hanya dimulai pada situasi kita masa kini, tetapi jauh sebelum kita ada panggilan untuk memelihara alam itu sudah diperdengarkan oleh Tuhan dan sudah ditugaskan kepada manusia. Kalau kita ingat di waktu penciptaan bumi dan segala isinya dan penciptaan manusia, maka jelas di sana ada tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, sebagaimana Dia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia untuk memelihara bumi ini, memelihara alam ini dan seluruh ciptaan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk manusia itu, dan diteruskan lagi ketika umat Israel keluar dari tanah pembuangan di Mesir, ketika mereka berada di dekat gunung Sinai. Tuhan memberikan perintah lewat Musa kepada bangsa Israel untuk memelihara alam ciptaan ini, memelihara tanah, memelihara seluruh yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, perlu kita sadari bahwa alam kita yang kita tempati, bumi yang kita diami, tanah di mana kita berdiri sudah mengalami pengrusakan, sudah mengalami banyak kehancuran dan juga eksploitasi yang diakibatkan oleh keserakahan manusia. Tanah dan segala ciptaan itu tidak lagi dipergunakan untuk menyatakan kemuliaan Allah, tetapi justru telah merusak kemuliaan Allah itu yang dimiliki oleh seluruh ciptaan Tuhan, dirusak oleh manusia itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih, maka lewat firman Tuhan ini kita diingatkan untuk kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu untuk boleh melaksanakan apa yang disebut dengan tahun Sabat dan apa yang disebut dengan tahun Yobel. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, mungkin masih jelas dalam ingatan kita ketika kita masih anak-anak, orang tua kita sering menyuruh kita untuk tidur siang atau istirahat supaya ada kekuatan baru, ada kesehatan dan kesegaran kembali boleh terjadi. Tetapi karena kita masih kanak-kanak, mungkin kita belum mengerti apa artinya istirahat itu, apa artinya tidur siang itu. Akhirnya kita lebih senang bermain-main, sehingga kita sering kena marah oleh orang tua kita. Baru setelah kita dewasa, kita dapat mengerti betapa pentingnya waktu istirahat, pentingnya waktu tidur siang, karena di sana akan terjalin keseimbangan tubuh kita
dan tercipta kesehatan dalam tubuh kita. Ada keseimbangan antara kerja dengan istirahat. Ada keseimbangan antara intelektual kita dengan istirahat kita. Artinya bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk manusia, butuh istirahat, butuh perhentian. Jangan diperbudak oleh pekerjaan. Kita butuh istirahat. Bahkan tanah pun diatur Tuhan untuk beristirahat. Kita melihat Musa menyampaikan firman Tuhan bagi bangsa Israel di Sinai untuk menyiapkan bangsa itu ketika mereka akan tiba nanti di tanah perjanjian, mengingatkan ketika tanah itu akan dibagikan kepada suku-suku di tengah-tengah bangsa Israel, maka perlu diperhatikan apa yang disebut dengan tahun Sabat dan tahun Yobel. Sabat secara harfiah artinya adalah berhenti atau juga bermakna beristirahat. Dikatakan di sini jelas bahwa tanah itu dikelola selama 6 tahun. 6 tahun digarap dan dari sana diambil hasil-hasil tanah untuk kebutuhan manusia dan kebutuhan hewan dan binatang-binatang yang lain. Tetapi di tahun yang ke-7 yang adalah tahun istirahat, tahun perhentian itulah tahun Sabat. Itulah tahun Sabat. Artinya bahwa tanah itu perlu istirahat, dan manusia juga perlu istirahat, berhenti supaya ada keseimbangan. Dan juga di tahun Yobel dikatakan bahwa 7 tahun, namanya tahun Sabat itu kali 7 tahun itu berarti 49 tahun. 49 tahun mereka mengolah tanah, tetapi di tahun Yobel, di tahun yang ke-50 itu adalah tahun pembebasan. Di sana tidak hanya pembebasan dari tanah, tetapi juga sudah termasuk pembebasan akan budak-budak, pembebasan akan hutang-hutang, dan juga pengembalian akan tanah yang dijual belikan pada waktu dahulu. Itu boleh dikembalikan kepada pemiliknya. Tahun pembebasan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, menarik untuk kita renungkan bahwa baik tahun Sabat maupun tahun Yobel adalah kesempatan yang sengaja diberikan oleh Tuhan bagi manusia agar semua pihak beristirahat selama setahun. Manusia berhenti bekerja, ternak berhenti menggarap, dan tanah berhenti berproduksi, serta semuanya hanya fokus bagi Tuhan. Pemahaman kita bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya ini selama 6 hari, dan di hari yang ke-7 Dia berhenti. Dan itulah yang boleh kita maknai secara teologis di dalam keimanan kita, bahwa Tuhan memberikan 6 hari bagi kita untuk boleh bekerja, menggarap tanah kita, membuat hasil-hasil dari apa yang kita tanam itu dari tanah itu. Dan di hari yang ke-7 yang kita sebut adalah hari Sabat itu, hari Minggu, adalah hari perhentian bagi kita dan juga perhentian bagi tanah. Dan selanjutnya diperluas lagi, diperlama lagi
selama 6 tahun kita bekerja, menggarap dan menuai tanah kita, dan boleh mengambil hasil-hasilnya dari sana. Tetapi di tahun yang ke-7 kita berhenti, tanah berhenti, dan yang lebih besar lagi di 49 tahun kita menggarap tanah. Tetapi di tahun yang ke-50 kita boleh berhenti. Ketiga hari tahun Sabat dan tahun Yobel ini, hari Sabat, tahun Sabat, tahun Yobel adalah anugerah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh berhenti, beristirahat di dalam dari segala aktivitas kesibukan kita, di dalam segala kebebasan kita untuk mencari, menggali, dan juga mengeksploitasi tanah ini hanya untuk kepentingan diri kita. Ini merupakan panggilan untuk pemeliharaan alam secara khusus, tanah yang tak henti-hentinya digarap, tanah yang tak henti-hentinya dirusak. Namun lewat tahun Sabat itu maka ada dampaknya, ada di sana proses recovery tanah dan bumi. Itu terjadi dalam 1 tahun. Ada penerimaan unsur hara pada tanah. Akan terjadi secara alamiah. Jika 1 tahun tidak dikelola, diberhentikan, itu berarti akan tumbuh lagi bibit-bibit kesuburan dari tanah itu, sehingga tanah itu semakin subur dan semakin berpotensi untuk menghasilkan hasil tanaman yang semakin banyak lagi. Itu keuntungan yang dimiliki oleh tanah itu sendiri, karena dia butuh akan kesuburan. Tapi terkadang kita tidak menyadari bahwa kesuburan tanah kita itu bukan lagi secara alamiah, tetapi sudah didorong oleh banyaknya pupuk kimia yang kita perlukan untuk menumbuhkan tanaman yang kita tanam di tanah itu, untuk menghasilkan memang berbuah, tetapi buahnya adalah buah yang memiliki racun yang tidak membawa kebaikan kepada manusia, karena sudah didorong, dipaksa oleh kimia yang kita pergunakan ini. Kita masih ingat waktu dulu masa panen hanya terjadi 1 kali dalam 1 tahun, dan memang hasilnya sangat memuaskan, bahkan melampaui dari apa yang dialami oleh para petani pada akhir-akhir ini, di mana mereka menanam padi atau musim panen itu ada sampai 2 atau 3 kali atau bahkan 4 kali dalam 1 tahun. Namun hasilnya tidak dapat mengimbangi hasil yang dihasilkan oleh hasil panen dalam 1 kali dalam 1 tahun. 1 kali dalam 1 tahun, musim tanam dimulai pada bulan Desember dan musim panen diakhiri di bulan Juni. Antara bulan Juli dengan hingga musim tanam berikutnya, umumnya tanah dibiarkan, tidak ditanami lagi, tidak ditanami apa-apa. Tujuannya supaya tanah kembali subur, supaya tanah kembali subur. Tetapi belakangan ini sudah banyak sekali para pengelola tanah yang memaksakan tanah itu boleh menghasilkan lebih banyak lagi tanpa melihat pentingnya masa berhentinya tanah itu untuk bekerja. Saudara-saudara terkasih, mungkin kita yang di kota ini tidak lagi semua memiliki tanah, dan kita tidak hidup dari pertanian sama seperti yang di kampung-kampung. Tapi kita berada di kota-kota, berarti tanah kita yang kita pahami sebagai apa yang perlu kita kelola adalah segala sesuatu yang kita pahami boleh memberikan sumber kehidupan bagi kita. Apakah itu bisnis kita, apakah itu kita bekerja di kantor, apakah kita ini adalah pegawai negeri sipil, apakah kita swasta, karyawan,
dan bekerja di tempat-tempat yang lain yang kita miliki, itu adalah tanah bagi kita, di mana kita boleh hidup dari segala apa yang kita miliki itu. Tetapi kita harus pahami bahwa dia juga membutuhkan masa berhenti, masa istirahat, masa pemulihan. Bayangkan jika Anda punya mobil, dan mobil itu akan terus Anda pakai tiap hari, tidak ada berhentinya, maka mobil Anda itu akan cepat rusak. Dia butuh perawatan, dia butuh servis, dia butuh berhenti. Maka ketika dia berhenti, maka alat-alat mesinnya yang ada di dalamnya itu akan semakin kuat dan tahan lama dan semakin baik. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita harus pahami bahwa istirahat adalah anugerah Allah. Mereka yang bekerja pada hari Minggu, bekerja terus-menerus menggarap tanah, bekerja tak henti-hentinya, adalah mereka yang tidak memahami dan tidak mensyukuri hari istirahat itu sebagai anugerah Allah, anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan meminta kita untuk istirahat dari pekerjaan kita sehari-hari. Ini artinya kita hendaknya tidak melakukan pekerjaan yang akan menahan kita dari memberikan perhatian penuh kita kepada hal-hal Tuhan. Tuhan memberitahu bahwa bangsa Israel jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anak-anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu. Ini adalah ajakan untuk pemeliharaan anak-anak ini. Betapa pentingnya untuk waktu berhenti. Sabat menuntut pemikiran dan tindakan yang membangun. Dari sini kita didorong untuk beristirahatlah pada waktunya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berhenti, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk memanen apa yang kita tuai. Untuk segala sesuatunya ada waktunya. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di dalam kondisi kita pada akhir-akhir ini, di bulan-bulan terakhir ini, di dalam keadaan yang kita alami karena masalah seluruh dunia ini tentang COVID-19, seakan-akan COVID ini mengajak kita untuk berhenti dari segala aktivitas kita, rutinitas kita yang selalu kita kerjakan, kita lakukan tanpa ada perhentian itu. Semuanya disuruh kembali untuk berhenti di rumah masing-masing. Apakah ini adalah jalan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk boleh kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menghidupi dan melaksanakan perintah Tuhan ini atas tahun Sabat dan tahun Yobel? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tahun Sabat ini memberi pemahaman bagi kita untuk merasakan kembali yang mungkin sudah hilang dari diri kita. Perasaan itu ialah perasaan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi binatang-binatang dan juga alam ini. Karena kita terpanggil untuk mengasihi, bukan hanya mengasihi diri kita, tetapi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, mengasihi binatang-binatang dan juga alam ini, tanah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Pertama, mengasihi Tuhan. Lewat tahun Sabat ini kita perlu memulihkan kembali bagaimana kasih kita kepada Tuhan, di mana lewat hari Sabat, tahun Sabat, tahun Yobel ini adalah kesempatan berharga untuk boleh merenungkan kembali
keintiman kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan di dalam kehidupan keberimanan kita. Itu makanya setiap orang yang percaya, dia akan memakai hari perhentian ini, katakan adalah hari Minggu, adalah hari khusus untuk memperkaya kerohanian kita dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah, lewat doa-doa kita, lewat nyanyian-nyanyian rohani kita, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat segala lakuan kita yang dikehendaki Tuhan. Itu berarti bahwa tahun Sabat itu bukan sesuatu hal yang hanya berhenti semata, tetapi harus dimanfaatkan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan persekutuan kita dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kasih kita kepada sesama manusia, di mana orang lain juga membutuhkan makanan dan minuman. Kasih kita kepada binatang dan alam. Dikatakan di sini bahwa hasil tanah selama Sabat itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budak laki-laki, bagi budak perempuan, bagi orang rumahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal kepadamu, juga bagi ternakmu. Di sini kita boleh melihat bahwa hari Sabat, tahun Sabat, tahun Yobel itu adalah gambaran dari tuan dan hamba yang makan bersama-sama dari makanan yang sama dan meja yang sama yang dihasilkan oleh tanah. Binatang juga memakan makanan yang sama yang dihasilkan oleh tanah itu. Artinya semua boleh makan sama-sama, bukan hanya pemilik tanah yang boleh makan dari hasil tanah itu, tetapi budak-budak juga, bagi orang-orang miskin dan juga bagi orang-orang yang tidak mempunyai makanan dan minuman, dia mampu, dia diperkenankan untuk boleh memakan dari hasil tanah yang sama itu. Jadi tidak ada pembedaan di antara orang yang punya tanah dengan orang yang tidak punya tanah. Orang kaya dan orang-orang miskin saling berempati, membagikan makanan dan minumannya dari hasil tanah yang dia peroleh itu. Dan juga binatang-binatang juga memakan hasil tanaman itu sebagai makanan yang sama dengan manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, maka akhirnya kita disegarkan kembali untuk boleh menumbuhkan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada binatang-binatang dan juga alam ini. Maka jangan ada usaha untuk merusak atau menghilangkan nyawa dari apa yang diciptakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini, hanya oleh karena kerakusan dan ketamakan manusia. Tapi kita dipanggil untuk memelihara, karena ketika kita memelihara apa yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah menjadi keterjaminan hidup kita untuk hari-hari yang akan datang. Jadi Tuhan memikirkan makanan dan minuman kita. Kita pahami bahwa lewat tahun Sabat ini kita diharapkan untuk boleh melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memelihara makanan dan minuman kita. Bagaimana mungkin sebenarnya 6 tahun bekerja baru berhenti 1 tahun di tahun ke-7? Apa yang mereka makan di tahun ke-7? Karena mereka tidak bekerja. Itu menjadi pertanyaan. Tetapi jelas dikatakan di dalam firman Tuhan kita di Imamat 25 ini, bahwa ada hal yang luar biasa yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang yang taat melakukan tahun Sabat itu di tahun yang ke-7 itu. Bahwa tahun yang ke-6 sebelum masuk ke tahun yang ke-7, Tuhan melipat gandakan
hasil panen, hasil tanah yang dikelola oleh manusia itu hampir lebih 3 kali lipat untuk persediaan makanan untuk tahun Sabat itu. Artinya bahwa Tuhan telah lebih dahulu menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia itu di dalam masa-masa istirahatnya, di dalam masa-masa berhentinya tanah itu tidak dikelola. Ini mengajak kita bahwa bukan tanah yang menjadi sumber kehidupan manusia, bukan tanah, bukan pekerjaan, bukan apa yang kita miliki menjadi sumber kehidupan manusia, dan kita tidak makan dari sana. Tetapi Tuhan pakai itu menjadi berkat bagi kita untuk boleh menikmati makanan dan minuman. Ini suatu dorongan kepada setiap orang yang mungkin pada akhir-akhir ini selama hampir lebih 4 bulan kita mengalami kesulitan ini. Saudara-saudara kita yang mungkin berhenti karena kondisi ini dari pekerjaannya, di PHK, kehilangan penghasilan, dan juga semakin kurang akan penghasilan dalam kehidupannya, bahkan sudah semakin habis, seakan-akan tidak ada lagi persediaan untuk hari esok karena tidak ada yang bekerja, tidak ada kesempatan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Tapi kita yakin lewat tahun Sabat ini, lewat seruan tahun Yobel ini, kita diingatkan bahwa Tuhan melipat gandakan apa yang kita miliki. Walaupun kita beristirahat, walaupun kita berhenti dari pekerjaan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Karena itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara terkasih, kita sering mendengar pujian lagu tahun Yobel adalah tahun pembebasan, di mana Yobel sendiri mempunyai arti tanduk domba jantan yang dapat dijabarkan dengan istilah jubileo, menjadi satu arti dengan sangkakala, di mana bunyi sangkakala yang menghantarkan tahun Yobel ini sama dengan bunyi sangkakala yang menyiapkan dan memanggil Israel untuk menjadi umat perjanjian Allah. Ada 3 ciri khas yang menandai tahun Yobel yang tibanya setiap 50 tahun. Itu semua budak Israel harus dibebaskan, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula, dan tanah tidak boleh digarap, dan setiap keluarga boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan yang lainnya. Ada pemulihan sosial di dalam keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maksud Allah dengan menetapkan tahun Yobel ini adalah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan yang lebih kaya tidak mengumpulkan kekayaannya, dan tanah dengan mengorbankan golongan-golongan yang lemah membeli tanah dari orang-orang miskin sehingga mereka tidak punya tanah. Tapi di dalam tahun Yobel, tanah itu akan dikembalikan menjadi milik yang mempunyai. Ini menandakan bahwa tanah itu bukan milik manusia. Tanah itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang mempunyai tanah. Jadi secara teologisnya, orang yang punya tanah adalah orang yang punya Tuhan. Jika tidak punya tanah, dia tidak punya Tuhan. Karena ada hubungan teologis antara tanah dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan tanah kepada manusia, dan tanah itu adalah presentasi kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Jadi memang kita orang Batak, sering sekali kita menjual tanah kita sehingga kita tidak punya tanah. Padahal tanah itu adalah identitas kita sebagai orang Batak. Plus sebagai orang Kristen, kita memahami bahwa tanah itu adalah milik Tuhan, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperjualbelikan. Jika pun diperjualbelikan karena kondisi kehidupan, maka di tahun Yobel, tahun ke-50 itu harus dikembalikan kepada sang pemiliknya. Karena lewat tanah itulah kita memahami bahwa kita ini adalah
milik Tuhan. Di tahun baru ini seluruh keluarga akan pulang kembali bersama-sama dengan keluarganya. Ada pemulihan hubungan sosial yang terabaikan selama ini oleh karena kesibukan bekerja. Suami sibuk bekerja siang dan malam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Dia sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia jarang bersama-sama dengan anak-anak di dalam keluarga. Ibu-ibu sibuk dengan pekerjaannya. Suami dan istri itu sibuk dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, dengan apa yang dia lakukan, sehingga terabaikanlah persekutuan antara suami dan istri di dalam rumah. Terabaikanlah hubungan orang tua dengan anak-anak dan anak-anak dengan orang tua karena dicecoki dengan kesibukan pekerjaan ini. Maka ada waktu yang diberikan Tuhan itu boleh berhenti di tahun Yobel itu untuk memulihkan hubungan sosial yang terabaikan itu dengan anggota keluarga, memperbaiki kehidupan sosial antara yang satu dengan yang lain. Dan ini sudah kita nikmati lebih kurang 4 bulan ini. Suami yang tinggal di rumah, istri yang tinggal di rumah, anak-anak yang tinggal di rumah, kita pakai itu untuk memulihkan hubungan kita, hubungan sosial kita yang selama ini terabaikan dengan kesibukan kita bekerja, dan akhirnya kita pulihkan kembali. Ada persekutuan yang akrab antara suami dan istri dan suami, antara orang tua dan anak-anak, dan anak-anak dengan orang tua di dalam persekutuan di keluarga. Setiap hari, setiap jam di rumah, stay at home, berada di rumah. Saya pikir ini adalah suatu panggilan yang sangat nyata bagi kita, karena 5 tahun Yobel itu diserukan oleh Tuhan, dan kita terpanggil untuk memulihkan, memperbaiki itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak ada aturan tentang tahun Yobel ini, tapi yang penting ada hari istirahat bagi kita, ada bulan istirahat bagi kita, ada tahun istirahat bagi kita, ada masa-masa istirahat bagi kita, ada masa untuk berkumpul dengan keluarga, ada masa perhentian dari segala kesibukan kita, dan masa-masa perhentian itu tentu sekali kita pakai untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan keluarga, memulihkan hubungan kita dengan sesama manusia, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itu pergunakanlah, manfaatkanlah setiap kesempatan untuk istirahat, untuk berhenti, untuk memulihkan kesehatan tubuh kita, memulihkan hubungan kita, dan memulihkan kerohanian kita. Sebab istirahat itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Tahun Sabat, tahun Yobel adalah berkat bagi kita. Jika kita melakukan itu, Tuhan akan dipermuliakan, dan kita sudah terpanggil untuk memelihara alam ciptaan ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita. Tuhan memberkati.
Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan keselamatan bagi kami, dan Tuhan di dalam Roh Kudus yang terus-menerus menyertai, menopang, melindungi hidup kami, dan di dalam segala perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini kami sungguh-sungguh merasakan anugerah berkat-Mu yang kekal itu, yang melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami boleh bersuka cita, bersyukur dan memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengajar kami untuk terus terpanggil untuk memelihara alam ciptaan-Mu ini lewat apa yang telah Engkau perintahkan untuk boleh kami lakukan, kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengajar kami untuk memampukan dan bersyukuri apa yang telah Tuhan aturkan dalam kehidupan kami, di mana kami terpanggil untuk boleh menikmati masa-masa perhentian yang diberikan Tuhan bagi kami dari segala kesibukan, dari segala rutinitas kehidupan kami, dan dari segala pekerjaan kami yang terus-menerus kami lakukan tanpa hentinya, karena didorong oleh keinginan diri kami, hati kami. Tetapi lewat firman-Mu kami diingatkan untuk boleh mensyukuri anugerah-Mu lewat waktu istirahat, tahun Sabat dan tahun Yobel yang telah Tuhan aturkan untuk boleh kami lakukan. Mari Tuhan berkati kami dan lindungi kami untuk boleh menuruti segala apa yang telah Tuhan perintahkan, dan berkati segala apa yang kami perlukan dan kami butuhkan dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Tuhan yang terus-menerus memelihara kami dan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami yang kami angkat hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Hidup Jemaat Orang 408 ayat 1 sambil memberikan persembahan kita.
menjaga supaya mereka boleh memiliki kekuatan baru, kesehatan baru di dalam kehidupan mereka ke depan. Berikan semangat ya Tuhan, berikan dorongan yang daripada, sehingga iman mereka terus-menerus mempercayakan dirinya kepada di dalam segala persoalan kehidupan yang dihadapi. Berkati anak-anak kami yang terus belajar dari rumah, biarlah Tuhan memberikan hikmat pengajaran daripada-Mu. Berkati anak-anak kami ya Tuhan yang akan memasuki perguruan tinggi, biarlah Engkau memberikan apa yang mereka cita-citakan. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan pada saat ini, biarlah Tuhan yang memberikan kesabaran dan juga pengharapan bahwa Tuhan kelak akan memberikan pekerjaan sebagai sumber kehidupan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa kepada orang tua kami yang sudah usia indah, yang lanjut usia, berikan mereka kesabaran yang Tuhan, berikan kekuatan dan semangat hidup di hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan menopang mereka supaya mereka kuat dan terus bersyukur dan menyerahkan diri kepada-Mu di dalam segala kehidupan mereka. Dan tidak lupa kami membawa saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang masih berada di dalam pemulihan atas sakit penyakit yang mereka alami, baik yang ada di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Apapun yang telah dikatakan dokter sebagai proses-proses yang akan mereka lakukan, ikuti demi pemulihan itu. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberikan semangat bagi mereka. Tuhan memberikan iman dan pengharapan yang pasti bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan memberkati makanan dan obat-obat yang mereka konsumsi, sehingga itu menjadi sumber kesehatan yang Tuhan pakai. Tuhan berkati juga dokter para medis yang merawat mereka dan juga keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan serta pengharapan yang daripada-Mu, karena lewat mereka Tuhan bisa menyalurkan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit itu. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan sehingga mereka boleh bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu memuji memuliakan Tuhan dan melakukan segala aktivitas kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang Tuhan yang mengalami kelemahan, baik kelemahan fisik maupun kelemahan ekonomi. Biarlah Engkau yang menguatkan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memulihkan, Engkau yang menolong dan memampukan mereka untuk boleh keluar dari segala kelemahan itu lewat kekuatan pertolongan-Mu itu, sehingga untuk hari-hari yang akan datang kami boleh melihat betapa besar anugerah berkat-Mu untuk boleh memelihara hidup kami, mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak bosan-bosannya memohon, meminta kepada-Mu ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami memohon kiranya Tuhan segera memulihkan bangsa dan negara kami ini, memulihkan dunia ini dari mara bahaya COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak sehingga dunia ini boleh dipulihkan dan kehidupan semua manusia boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga akan menyampaikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk kita semua, seluruh Tuhan memberkati. Amin.